Bebas bersama Bang Boy. Lumayan guys. Ini fiksi bebas, Nikmer ini bebas. Kenapa? Semangat yang sama sedang dibangun, sedang diciptakan bukan hanya dari kita yang menyaksikan persidangan kemarin, tetapi kuasa hukumnya juga lebih lebih detail guys ya. Kalau kita mah yakin bebas aja gitu, tapi pengacaranya beda. Lebih detail. Seperti apa detailnya? Kita bahas langsung ke dia. Reaksinya. Guys, jika tanggal 28 nanti aku adakan tumpengan jika Nikita Mirzani bebas, karena tanggal 28 seperti dikatakan hakim bahwa sudah adanya putusan. Nah, putusan jika terbukti Nikita Mirzani tidak adanya melakukan pemerasan seperti yang diomongin, atau TPPU seperti yang diomongin, dituduhkan, atau undang-undang IT seperti dituduhkan, maka kita tumpengan di tanggal 28 langsung hari itu juga aku undang kalian ya, terutama yang sering datang ke pengadilan di persidangan Nikita Mirzani, yang rajin datang mendengarkan, memberitakan ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ngomong tumpengan? Kok ada tiba-tiba ngajak-ngajak gini? Ada apa ini? Ternyata pengacara Nikmir guys. Kemungkinan bebas. Sebelum Desember lah harus bebas. Berarti nggak akan ada penambahan penahanan lagi ya Bang? Apa? Penambahan apa sih? Apa yang ditambahkan? Kasih Nikitanya. Iya, maksudnya apa yang ditambahkan? Penahanannya. Penambahan. Enggak dong, itu kan kemarin sudah dijelaskan terkait daripada jadwal ya. Jadwal itu ada besok itu kan masih saksi ahli lanjut lagi kepada keterangan terdakwa langsung kan besok itu dua-duanya diambil. Nah setelah itu kan nanti ada tuntutan. Kemarin sudah dibacakan ada jadwalnya. Kalau ada yang mencatat mungkin memperhatikan itu ada. Setelah itu kan ada daripada pembelaan dari kita ya, pledoi. Nanti ada lagi dibalas rapid duplik. Ya, seperti itu ada nanti. Kalau tidak salah di akhir Oktober dari itu. Mungkin ada yang mencatat itu rekan-rekan semua. Jadi kalau dibilang Desember, saya yakin sebelum Desember. Oke. Terkait dengan ini Berarti masih ada 1, 2, 3 persidangan selain Kamis besok. Habis itu baru hakim mempertimbangkan dan hakim memutuskan. Iya. Keter-keter nggak tuh RG? RG keter-keter nggak RG? Nggak lah. Ngapain keter-keter sama si Nikmir katanya? Menurut Bang Boy, pantasnya kamu keter-keter RG, ya. Sudahlah menyiapkan strategi dari sekarang. Soalnya rencanamu buat Nikmir tuh gagal total. Dan siapkanlah untuk bertahan, ya, mempertahankan singgasanamu. Ini dia. 7 LP plus 1 gugatan PMH menanti Reza Gladys. Ini dari Nikmir ya. Reza Gladys, bersiaplah. Karena perjalananmu melawan Kak Nikita Mirzani bukan perkara kecil. Bukan hanya 1 atau 2, tapi ada sekitar 7 laporan polisi yang siap menanti. Ditambah gugatan PMH fantastis 200 miliar. Ingat semua keputusan yang kamu buat dulu, kini berbalik jadi batu sandungan. Jangan heran ya, kalau sekarang harus sibuk live jualan, meski yang menonton hanya buzzer dan akun bodong. Semangat ya Reza, kerja keras lagi yuk, kumpulkan kekuatan. Bisa yuk kumpulkan uang lagi. Nanti kita Bang Boy akan buat video khusus mengenai live-nya RG ya, yang diduga kuat banyak akun-akun bodong, buzzer. Dia live, yang nonton ya buzzernya dia. Oh my god, sedih banget. Aku sedih banget. Dan ini tanggal 30 September 2025 ya, kami dari kuasa hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dari kantor hukum Adi Saifuddin dan Ana Lovo ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum
atau rendahnya kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000/PDTK/2025. Nah, adapun upaya yang kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu yang perlu kami sampaikan. Kalau teman-teman media ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dengan Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, baik. Terima kasih kata media semuanya. Sedikit saya tambahkan bahwa terkait masalah rilis Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita juga sudah tahu semua ya bahwa siapa yang tergugat, siapa yang tergugat, tentunya kan teman-teman wartawan juga sudah tahu. Dan poin-poin atau dalam istilah hukum disebut apa yang dimohonkan, itu tentu kita sudah tahu ya bahwa ada kerugian materi dan ada kerugian materi. Tentu teman-teman wartawan semuanya sudah tahu ya bahwa ada kerugian materi ya yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya, itu pokok poinnya ya, gugatan itu seperti itu. Nah, memang saya kemarin memperjelas ya bahwa secara kebetulan kantor kami lah yang diminta untuk menangani perkara perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum ya, bukan seperti apa yang kita ketahui bersama beberapa media bahwa ini adalah gugatan luar prestasi. Perlu saya tegaskan ya bahwa ini bukan gugatan luar prestasi ya. Nah, adapun teman-teman jangan bingung ya, karena memang dalam hal pengertian gugatan wan prestasi sebenarnya itu untuk lebih mengarah di kasusnya Nick Mirni ada atau tidak, ya bisa ada bisa tidak, tapi masih ambigu lah kata kasarnya kalau memakai gugatan wan prestasi. Makanya dialihkan ke gugatan lain dan itu dibentuk PH khusus. Kan ini kan PH yang merapat pasca Bang Hipmi ya. Dia nggak bisa lagi untuk mendampingi Nick Mir karena kesehatan. Nah, tapi PH ini juga bisa mendampingi Nick Mir selama persidangan plus gugatan perdata. Ya, gugatan perdata. Dan ini lebih kena dalam hal sisi apanya? Ganti rugi lo. Sekarang lo ganti rugi lo laporin gue. Sekarang karena gue nggak bisa beraktivitas di penjara, lo wajib menanggung ruginya. Mantap gak tuh? 4 miliar udah pasti. Karena itu kan bentuk kesepakatan. Ngapa diminta lagi? Gitu kan. Yang kedua adalah ini dia. Waduh Tuhan. Waduh, RG. Nah, kita lihat dari sisi Ibu Sindu ya. Beberapa minggu kemudian, sekitar 3 minggu kemudian, Nikita ini dilaporkan dugaan pemerasan ya oleh Dr. Reza gitu. Sementara pada saat dihadirkan di fakta persidangan, ketika Dr. Reza dihadirkan, ditanya oleh dari pihak PH ya kan, waktu itu ditanya kenapa waktu itu melaporkan Nikita Mirzani padahal sudah ada kesepakatan. Nah, keterangan dari Dr. Reza waktu itu kan di persidangan menyampaikan bahwa karena Dr. sempat minta waktu juga konfir gitu kan. Nah, ditanya lagi oleh PH kenapa? Terus apa hubungannya dengan Niki gitu kan? Sebenarnya kan tidak ada hubungannya karena itu subjek yang berbeda gitu loh. Inilah yang sampai jadinya Nikita Mirzani menjadi terdakwa saat ini di dalam proses persidangan pidana. Berarti di sini Ibu menegaskan bahwa tidak ada unsur pemerasan dan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atau seperti apa sih mungkin Bu Sindu? Iya, jadi sebenarnya tidak ada tindak pidana yang untuk mencemarkan nama baik yang mereview produk jelek-jelek, kemudian ancaman juga tidak ada karena memang inisiatif untuk bernegosiasi pun itu muncul dari pihak Dr. Reza sendiri gitu.
dokter Reza juga yang apa ibu yang menghubungi Mail ya? Betul, dokter Reza sendiri yang menghubungi Mail itu untuk hal yang saya jelaskan tadi. Untuk upaya pembebasan dari Nikita sendiri gimana, kan tadi dari kuasa hukum juga sangat yakin bahwa Nikita bebas bulan Desember ya, itu dengan upayanya seperti apa sih kalau boleh tahu mungkin? Ya tentu saja kami yakin klien kami ini akan bebas, ya klien kami akan bebas dengan fakta saksi fakta yang dihadirkan, kemudian ahli-ahli yang kita hadirkan, ya memang kita optimis bahwa memang Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah, ya sesuai yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Ini kan untuk memutuskan itu semua kan nanti tergantung kepada hak prerogatif hakim ya. Nah, kalau dari hakim sendiri tidak memutuskan bahwa Nikita Mirzani masih tetap bersalah, itu gimana mungkin pembelaan dari pengacara ibu? Iya, memang kewenangan untuk memutuskan ini kan ada pada Nanti lah itu. Nah, untuk putusannya nanti seperti apa, ya kita lihat aja nanti. Iya. Sabarlah. Terima kasih Bu. Terus masih ada kelanjutannya. Kemudian untuk produknya ini sendiri ya, produk yang dimaksud itu adalah produk skincare ini kan ada atas nama perusahaan gitu ya, yang menjadi objek yang merasa dirugikan itu gitu. Nah, seharusnya ketika ketika merasa dirugikan yang melaporkan itu adalah dari direksi dari perusahaan pemilik skincare itu gitu loh. Jadi bukan perorangan gitu. Jadi dari sisi legal standingnya pun menurut kami itu sudah keliru gitu. Nah, itu kan produk dari Reza Nulis kan udah diklaim sama Niki di persidangan bahwa tidak resmi ya, dan BPOM ini juga stiker ya, artinya itu kan tindak pidana ilegal. Nah, itu sendiri gimana? Upaya hukumnya bakal dilaporin atau gimana sih mungkin? Kalau itu saya nggak bisa menjawab ya untuk itu karena memang Perihal mengenai laporan yang sedang dilakukan oleh tim Nikbir, itu Bang Boy kira itu akan menghancurkan kepercayaan diri dari seorang RG. Kepercayaan diri bisa memenangkan persidangan, kepercayaan diri bisa mempercayai lagi seorang Markus. Itu juga menarik kita bahas guys, karena pasti si Markus pasti mengiming-imingi kepada si RG, laporkan saja si Nikbir, nanti akan kupastikan prosesnya Nikbir itu akan pasti di penjara, serahkan saja sekian, maka ada beberapa tingkatan akan saya bungkam semua, kata si Markus. Lalu nanti ketika sudah mulai ke persidangan gampang itu. Saya kenal kok orang-orang siapa-siapa saja. Wis. Makin jadi tuh barang. Dan akhirnya ketika di situasi saat ini udah si RG tidak lagi bisa menerima mentah-mentah omongan si Markus. Makanya teman-teman perhatikan mukanya RG ketika temu si Markus kemarin gimana ekspresinya. Tertekan kan? Lu kayaknya nggak bisa kerja lu kayaknya nggak, sia-sia udah gue kasih puluhan miliar untuk membungkam banyak orang tapi nggak dapat juga, lu gimana sih lu? Dan sekarang di titik terendah lah si RG, sibuk untuk live terus, sementara nggak ada yang nonton. Dia pikir akan bisa kayak Shell Sakia. Shell Sakia pun gak akan kayak Melvin, ada itu percaya sama Bang Boy. Apalagi si RG, habis lah. Dan ketika nanti Nikbir bebas, maka harus menanggung semua tuntutan demi tuntutan kepada kau RG. Silakan live terus, live lagi. Siapa yang beli? Nggak ada. Thank you guys, bye bye.